Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arisman. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan update materi seputar geografi di kelas 11 ya. Baik, untuk hari ini kita akan bahas mengenai materi minggu lalu, yaitu mengenai keragaman budaya sebagai identitas nasional berdasarkan keragamannya dan persebarannya ya guys. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai kompetensi dasar menganalisis keragaman budaya, di mana indikatornya yang pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana korelasi atau hubungan antara faktor geografis itu sendiri dengan eksistensi kebudayaan. Yang kedua, kita akan bahas bagaimana bentuk-bentuk dari kebudayaan sebagai identitas nasional itu sendiri ya. Baik, untuk hari ini semoga Anda sehat selalu dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan sebagai anjuran pemerintah untuk mencegah dan mengurangi persebaran COVID-19 di Indonesia. Oke guys, jadi hari ini kita akan bahas dulu bagaimana korelasi dan pengaruh terhadap faktor geografis dengan adanya atau eksistensi kebudayaan itu sendiri di Indonesia. Baik, untuk pengaruh faktor geografis terhadap kebudayaan, fitur-fitur fisik geografi yang mempengaruhi keragaman budaya antara lain adalah ada dua faktor fisiknya. Yang pertama ada iklim dan bentang alam. Nah, di sini faktor iklim dan bentang alam sangat urgent sekali, sangat berpengaruh penting terhadap kebudayaan, di mana iklim merupakan faktor utama yang menentukan keadaan lingkungan alam itu sendiri. Nah, kaitannya apa? Tentunya lingkungan alam ini erat kaitannya dengan keadaan lahan, kemudian tanah, persebaran flora dan fauna, dan tentunya sumber daya air. Nah, kalian bisa lihat materi kita sebelumnya di semester 1 terkait dengan sumber daya alam dan persebaran fenomena alam yang berkaitan dengan faktor iklim ya. Nah, kemudian faktor kedua, faktor fisiknya selain iklim adalah ada namanya bentang alam. Nah, bentang alam ini merupakan suatu objek yang dimana merupakan tempat tinggal manusia itu sendiri dalam membentuk kebudayaan. Kenapa dia merupakan faktor pendorong terkait pembentukan kebudayaan? Karena bentang alam ini mempengaruhi orang untuk menjalankan aktivitasnya, kemudian membentuk suatu kebudayaan, sehingga bentang alam merupakan objek yang ditempati oleh manusia itu sendiri. Contohnya, Anda bisa lihat ya di slide, orang yang tinggal di pegunungan cenderung mengembangkan kebudayaan tertentu yang sesuai dengan alam pegunungan. Misalnya, yang di pegunungan Alpen, mereka membentuk kebudayaan sebagai apa? Misalnya di Bromo ya, Gunung Bromo itu yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Mereka yang tinggal di sekitar pegunungan, mereka memanfaatkan untuk bertani, kemudian mencari bebatuan untuk dijual sebagai sumber utama dalam perekonomiannya. Baik, itu salah satu dari ciri khas dari bentang alam ya. Selain itu, contoh yang kedua dari bentang alam, saya berikan contoh misalnya penghasil kebudayaan suara ternyaring atau terbesar. Misalnya orang-orang yang tinggal di pulau, misalnya di pulau apa, misalnya di Pulau Meong, di Pulau Labengki, yang bersuara keras karena mereka uh, apa namanya tinggal di pulau yang deburan ombaknya itu sangat keras, jadi mereka harus bersuara keras juga memanggil seseorang. Nah, itu merupakan identitas dari kebudayaan yang berada di daerah pulau, sehingga membentuk kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah mereka. Baik, kemudian kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa bukti yang mendukung teori bahwa faktor-faktor geografis lah yang mempengaruhi keragaman budaya. Misalnya, Anda bisa lihat di peta. Nah, di peta ini mereka membentuk adanya ini ya, jejak sejarah bangsa Indonesia. Nah, tahukah Anda bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Yunan, yaitu berasal dari Tiongkok, ini ya, Cina Selatan. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa, ikatan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, di mana nenek moyang kita dulunya berlayar
mengelilingi samudra, kemudian dia mengembangkan pola-pola apa yang bisa disebarkan, yaitu berkaitan dengan pola perilaku, kemudian bahasa, ikatan, kemudian beberapa pola-pola kebudayaan yang menjadi ciri atau corak khas dari nenek moyang kita. Itu ya. Nah, di sini juga ada yang membuktikan bahwa Indonesia terletak pada posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentunya kita kembali lagi di materi kelas 10 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana secara geografis letaknya atau lokasinya itu diapit oleh dua samudra, yang dimana paling utara itu terdapat benua Asia, paling selatan itu ada benua Australia, kemudian samudranya ada Samudra Pasifik, di pesisir timur Pulau Papua, kemudian bagian barat ada Samudra Hindia. Nah, itulah yang menjadi ciri khas dari ciri khas geografis Indonesia, di mana benua Asia dan benua Australia yang mengapitnya itu merupakan kondisi yang strategis ya. Nah, ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa bangsa-bangsa asing untuk datang atau singgah ke Indonesia, di mana terkait dengan letak geografisnya, secara geografis ya, di Indonesia, di mana letaknya yang memang menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa asing, mereka bisa singgah atau menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin menetap diri di Indonesia. Nah, sehingga mereka bisa mengembangkan pusat kebudayaan, kemudian pusat perekonomian dan lain-lain. Nah, bangsa-bangsa asing itulah yang memang singgah di Indonesia dan membentuk kebudayaan. Dari interaksi mereka dengan penduduk lokal, maka bangsa-bangsa asing dan bangsa lokal terjadi amalgamasi. Apa sih amalgamasi? Tentunya itu berkaitan erat juga dengan asimilasi adat, percampuran kebudayaan. Itu melalui apa? Tentunya melalui perkawinannya, baik antar satu kebudayaan maupun dua kebudayaan, dan asimilasi ya. Jadi tentunya ini merupakan faktor penentu juga, atau faktor yang membuktikan bahwa Indonesia secara geografis itu dibentuk oleh adanya penduduk bangsa-bangsa asing yang singgah ke Indonesia, sehingga membentuk pusat kebudayaan, sehingga mereka mengadakan asimilasi dan amalgamasi. Itu ya. Nah, di sini iklim yang berbeda antara daerah satu lain dan daerah lain menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi membangun pola-pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda-beda. Yang saya jelaskan sebelumnya bahwa yang penduduk di Bromo iklimnya seperti bagaimana, kondisi geografisnya. Kemudian misalnya di Nusa Tenggara Timur yang minim curah hujannya, mereka memanfaatkan pola-pola perilaku yang memang mereka bentuk. Misalnya ciri khasnya mereka selalu mengambil air di gunung, karena di dataran rendah airnya sangat minim, sehingga mereka harus ke pegunungan untuk mengambil air. Nah, itu menciptakan pola perilaku tersendiri bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Itu ya. Baik, sekarang kita akan bahas bagaimana persebaran keragaman budaya di Indonesia. Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk. Majemuk artinya banyak, kemudian beragam. Nah, menurut Van Vollenhoven, ada 19 lingkaran hukum adat di Indonesia. Hukum adat Indonesia tentunya berkaitan dengan etnis-etnis yang tersebar di Indonesia. Bagaimana saja? Tentunya yang pertama kita lihat di nomor 1 ya guys. Nomor 1 itu ada di Pulau Sumatera, terdapat di Aceh. Nah, di sini membentuk kebudayaan Aceh ya. Kemudian yang kedua ada Gayo Alas yang berdekatan dengan Aceh. Kemudian yang ketiga tentunya itu di daerah Sumatera Barat. Nah, di sini terbentuk Minangkabau itu ya, etnis Minangkabau. Kemudian lanjut ke empat ada di Provinsi Sumatera Selatan, di mana Sumatera Selatan itu terbentuk namanya kebudayaan yang berkaitan dengan Sriwijaya, yaitu Palembang ya. Kemudian yang kelima ada Bangka Belitung, itu di Pulau Bangka dan Belitung. Selanjutnya kita bahas nomor 7. Nomor 7 ini adalah kebudayaan terbesar dan tentunya merupakan Proto Melayu. Nah, apa itu Proto Melayu? Itu Melayu tua, di mana nomor 7 itu berkaitan dengan yang terdapat di Pulau Kalimantan atau Borneo. Tentunya ada namanya etnis Dayak itu ya.
Kemudian yang kedelapan bisa dilihat di ujung Pulau Sulawesi bagian utara terdapat suku Minahasa. Kemudian yang kedelapan ini terdapat juga Sangirta Laut. Nah, Sangirta Laut itu tentunya di pulau bagian utara Pulau Sulawesi. Ya guys. Kemudian yang ke-9 ada Gorontalo. Kemudian yang ke-10 tentunya di Sulawesi Tengah ya. Oh ini salah, ada kesalahan bahwa nomor 10 itu bukan. 10 itu tentunya di uh, Provinsi Sulawesi Tengah tentunya. Kemudian yang ke-11 ada Sulawesi Selatan, tentunya tersebar etnis Bugis dan Makassar dan Toraja. Kemudian yang ke-12 itu adalah yang bagian timur, Indonesia bagian timur, ada etnis Ternate dan Maluku ya. Kemudian Kepulauan Baradaya, Nugini Timur, Bali, Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, itu di Pulau Jawa ya. Kemudian Surakarta, Yogyakarta tentunya di Pulau Jawa juga, dan Jawa Barat nomor 19. Itulah persebaran etnis yang ada di Indonesia. Kalian bisa mempelajarinya dengan searching bagaimana persebaran etnis-etnis di Indonesia dan mencari atlas kebudayaannya. Kan ya. Baik, untuk kebudayaan-kebudayaan, bentuk-bentuk kebudayaan tentunya beragam bentuk, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan, silakan Anda cermati, pahami penjelasannya. Kemudian apabila ada poin-poin atau pokok-pokok materi yang sangat urgent, silahkan dicatat di buku pelajarannya. Jangan lupa pantau classroomnya terkait absensi, kemudian materinya, kemudian apalagi video pembelajaran silahkan Anda nonton. Kemudian silahkan Anda pahami baik-baik apa yang telah saya jelaskan dengan cara tetap pantau channel YouTube saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.